Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video penyusunan program tahunan dan program semester untuk menggunakan aplikasi berbasis Excel. Di video ini kita akan melanjutkan pekerjaan sebelumnya, yakni menginput data ke rincian program tahunan. Tapi sebelum kita mulai untuk menginput ke rincian program tahunan, mari kita siapkan beberapa hal, di antaranya KI, KD, SMP untuk mata pelajaran Benjas Orkes, serta tabel kata kerja operasional taksonomi Anderson. Apa sih program tahunan? Program tahunan adalah kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam satu tahun. Di sini guru itu dituntut untuk menghabiskan semua materi yang ada dalam kurikulum dalam satu tahun. Sehingga satu tahun itu ditetapkan alokasi waktunya untuk mencapai tujuan dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sehingga seluruh kompetensi yang tercantum dalam kurikulum itu dapat diajarkan oleh guru ke siswa. Baik, selanjutnya kita buka kembali aplikasi berbasis Excel yang akan kita isi. Nah, ini adalah tampilan mengenai rincian program tahunan. Kita bisa lihat di sini elemen-elemen yang dapat kita isi selanjutnya untuk mengisi rincian program tahunan. Dari semua identitas dokumen ini, itu bergantung pada data awal yang kita isi. Dari sini, ketika data ini sudah benar diisikan, maka akan otomatis ke semua dokumen. Identitas-identitas semua dokumen itu semuanya ada, otomatis dimasukkan oleh rumus di sini. Kita bisa lihat di sini ada kompetensi inti. Karena nanti yang harus kita isikan di sini adalah kompetensi inti 3 atau KI 3 di sini. Juga di sini KI 4. Nah, untuk mengisi KI 3 dan KI 4, mari kita siapkan dulu file KI dan KD Benjas Orkes. Oke, kita udah dapat nih kompetensi inti dan kompetensi dasar Benjas untuk SMP atau MTS ya. Dilihat lagi, kita akan memasukkan kelas 7 di sini. Kita lihat kelas 7 di sini tadi sesuai dengan data awal yang diinput, kita akan masuk kelas 7. Lalu di sini ada kompetensi inti. Ada 2 nih di sini. Ini kita harus isi. Kenapa kita cuma ngisi 3 dan 4 saja? Karena KI 1 dan 2 itu adalah spiritual dan sikap, dan itu harus terintegrasi dalam pembelajaran. Misal untuk kompetensi inti spiritual, sebelum memulai pembelajaran, setelah memulai pembelajaran, diawali dan diakhiri dengan berdoa. Itu menunjukkan kompetensi inti 1. Dan kompetensi sikap yaitu diantaranya dia bertanggung jawab, lalu toleransi dengan teman-temannya pada saat pembelajaran. Lalu, nah di sini berarti harus 13 nanti di totalnya. Selanjutnya bagaimana cara mengalokasikannya? Itu hak guru masing-masing. Misal kita pada semester 1 ini ingin mengajar tentang bola besar. Bola besar itu 2 pertemuan dialokasikan di semester 1, sedangkan di semester 2 3 pertemuan gitu. Jangan banyak-banyak juga karena ada 10 materi yang harus kita habiskan dalam 1 tahun gitu ya. Silahkan dipilih saja kira-kira mana yang mau kita alokasikan di semester 1 atau semester 2. Oke, kita cek kembali ini alokasi waktu yang dialokasikan oleh seorang guru untuk memberikan materi dalam 1 tahun ajaran. Mengisi ini perlu ketelitian. Setelah dihitung-hitung lagi, ternyata minggu efektif itu di semester 1 ada 21 ya. Tadinya ini 1
ternyata efektifnya 1. Nah, jadi harus lebih teliti karena tidak efektifnya ternyata 3 minggu. Jadi total ada 21 dengan 13, sehingga ada 34 minggu efektif, masih masuk minimum alokasi waktu yang kemarin di slide ya, yang di video sebelumnya. Nah, di sini juga kita bisa mengalokasikan apakah pembelajaran itu ada di semester 1 saja, di semester 1 saja itu, atau di semester 2 juga. Kalau hanya di semester 1 seperti ini, bola besar 4 pertemuan, silakan di checklist saja ininya, di tick ya. Maka artinya pembelajaran ini hanya ada di semester 1. Sedangkan ini dua-duanya di tick. Nih, seperti renang ya, ada 5 kali pertemuan. Itu satu semester 3 kali di semester 1, lalu 2 kali renang di semester 2. Setelah ini selesai, di input, dicek lagi ya, harus teliti ngisi ini tuh, harus benar-benar teliti. Jadi jauh nanti ke RPP kita semuanya berpanduan ke segala sesuatu yang kita input di sini. Nah, setelah kita input di sini, kita bisa lihat di sini otomatis terisi. Ini program-program yang akan dilakukan pada semester 1. Nah, ini pembelajarannya di semester 1 itu ada 7 pembelajaran. Sedangkan di semester 2 dia otomatis sisanya ada 5 pembelajaran. Kita cek lagi, di sini ada semester di 2 semester ya, senam ini nih ada di 2 semester. Kita lihat di semester 1 ada senam. Mana senam di sini? Nah, ini senam ya. 3.6. Di semester 2 juga ada 3.6. Silahkan dialokasikan sesuai dengan kemampuan sekolah, sesuai dengan kemampuan guru, dan sebagainya. Itu juga harus menjadi pertimbangan. Jangan lupa, entry level siswa juga harus menjadi pertimbangan oleh guru dalam memberikan pembelajaran. Kita lanjut ke program semester. Di sini kita bisa lihat ya, mengisi ini juga harus penuh ketelitian. Kita bisa lihat di kalender Juli sampai minggu ketiga itu tidak efektif kalau nggak salah ya, nih 1, 2, 3 itu tidak efektif. Maka pembelajaran akan dimulai dari pertemuan keempat. Di sini kita masukkan ada 4 pertemuan. Kasih warna untuk bola besar. Lalu misalkan setelah bola besar kita ingin mengajar bela diri. Bela diri ada 3 pertemuan. Pastikan ini tidak tumpang tindih. Berarti di Agustus minggu ketiga apakah efektif atau tidak? Kita lihat di sini. Agustus minggu ketiga 1, 2, 3 efektif ya, karena liburnya hanya hari Minggu dan hari Sabtu. Hari Sabtu biasanya ekskul. Nah, kita input lagi. Ternyata bisa nih di semester 3 Di Agustus minggu ketiga kita input. Ada berapa pertemuan tadi bela diri? Ada 3 pertemuan. Kita masukkan di sini 3 pertemuan. 1, 2, 3. Gitupun selanjutnya. Oh, setelah ini kita mau mengajar lagi apa ini? Atletik ya. Nah, atletik. Ya sudah, misalkan September cek lagi di kalender. September itu, oh nggak bisa ngajar di minggu ke-4 nih, karena ada minggu ke-4 ada perakiraan jeda tengah semester, mau UTS 1 minggu biasanya ada jeda. Jadi kita isi di semester ini, di program semester ini ternyata bisa nih 2 pertemuan ya, kita masukkan. Atau misalkan yang pas deh waktunya sampai ke jeda tengah semester nih 3 pertemuan nih, kita masukkan aja nih apa, oh ini latihan kebugaran ya, masukkan. Dan seterusnya silahkan diisi untuk program semester 1, semester 2. Ingat, mengisi ini tidak asal, harus mengacu kepada kalender. Semuanya harus dicocokkan dan harus penuh dengan ketelitian. Silahkan dikerjakan. Lalu ini ada jumlah jam mengajar ya. Jumlah jam mengajar di sini langsung dikalikan saja. Yakni 4 dikali 3 dikali 45.
yaitu 540 menit. Ini waktu mengajarnya, dengan asumsi bahwa 3 kali pembelajaran dengan 1 kali tes gitu ya, 4 kali pertemuan itu, sehingga dalam 1 kali mengajar sudah dapat mengisi nilai untuk baik itu KD pengetahuan atau KD keterampilan melalui tes keterampilan setiap di akhir pembelajaran. Sekarang kita buka silabus. Ini semua otomatis terisi dari program tahunan yang sudah kita input sebelumnya. Juga alokasi waktunya ya. Nah, untuk mengisi ini, kita juga harus mempersiapkan tabel kata kerja operasional. Kata kerja operasional itu untuk mengisi kompetensi-kompetensi yang akan diberikan kepada siswa. Oke, sekarang kita siapin dulu tabel KKO-nya. Sekarang sudah dapat ini tabel kata kerja operasional. Kita lihat di sini, kalau sebelumnya di program semester, program tahunan gitu ya, hanya kompetensi-kompetensinya saja secara umum yang dituliskan, lain halnya di silabus. Setelah kompetensi pengetahuan dan keterampilan dimasukkan, selanjutnya masukkan materi apa yang akan kita ajarkan. Di sini ada bola besar, ada bola kecil gitu ya. Bola besar itu bisa mencakup bola basket, bisa bola voli, bisa sepak bola. Nah, silahkan pilih salah satu. Ini masih kelas 7. Apa yang akan kita ajarkan? Misal di sini kita akan memasukkan materi pokok kompetensi pengetahuannya adalah permainan bola voli. Nah, ini sudah kita masukkan untuk materi pokok kompetensi pengetahuan. Ini permainan bola voli. Selanjutnya di sini kita masukkan misalkan pengetahuan tentang teknik dasar dalam permainan bola voli. Nah, ini ada pengetahuan sehingga anak-anak nanti ini materi untuk pengetahuan. Ini untuk keterampilan. Ya, ini yang akan mereka praktekkan. Lalu kita isi di sini, tentang teknik dasar dalam permainan bola voli. Misal, teknik dasar passing, teknik dasar serve. Nah, misalkan 2 saja cukup gitu ya. Baik, ini kita isi selanjutnya. Kita gedein dulu ininya ya. Diulang. Ini untuk materi pokok kompetensi pengetahuan ya, permainan bola voli, teknik dasar dalam permainan bola voli. Itu selanjutnya materi pokok kompetensi keterampilan. Selanjutnya pembelajaran. Nah, pembelajarannya dikerucutkan lagi. Teknik dasar passing itu kan ada beberapa. Untuk di kelas 7 ini kira-kira apa yang mau kita ajarkan? Misalkan passing atas gitu ya, lalu passing bawah. Untuk serve-nya sendiri ada serve bawah misalkan ya. Setelah terisi, kita lihat, buka lagi tabel KKO. Kita lihat di tabel KKO, kita ambil ini. Karena pembelajaran di kurikulum 2013 harus menuntut anak dalam HOTS atau High Order Thinking Skills, maka kompetensinya juga harus menggambarkan bahwa si anak itu akan memunculkan indikator-indikator bahwa mereka berpikir high order thinking skill gitu ya. Nah, di sini misalkan permainan bola voli. Materi pokok kompetensi pengetahuan kita misalkan ambil satu di sini adalah, kita ambil satu contoh di sini ada menjelaskan. Jadi di sini ditambah siswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud permainan bola voli. Lalu di sini untuk masih kompetensi pengetahuan di teknik dasar sendiri, kita ambil nih di C3 misalkan apa ya? Mengklasifikasikan.
Karena teknik dasar itu ada beberapa, ada klasifikasi ya. Ya ini passing, serve, gitu ya, dan sebagainya. Maka kita coba di sini. Ini siswa dapat mengklasifikasikan jenis teknik dasar dalam permainan bola voli. Ini untuk kompetensi pengetahuan. Di sini untuk kompetensi pengetahuan. Selanjutnya untuk kompetensi keterampilan, kita bisa lihat memilih mana yang menggambarkan keterampilan. Nah, kita ambil satu contoh di sini melakukan ya. Jadi kita tulis siswa dapat melakukan teknik dasar passing dan siswa dapat melakukan teknik dasar serve. Ini sudah, kita sembunyikan dulu taksonominya. Ini pembelajaran yang akan kita berikan adalah tentang passing atas, passing bawah, dan serve bawah ya. Ini penilaiannya bisa ada kuis yang diberikan, misalkan karena 3 jam pelajaran gitu ya, 1 jam pelajaran di awal bisa materi dulu atau teori dulu untuk mengukur kompetensi pengetahuan, atau nanti di akhir pembelajaran bola besar ini. Lalu juga ada tes keterampilan. Untuk sumber pembelajaran sendiri ya, sumber pembelajaran bisa diambil dari beberapa sumber. Baik, di sini ada modul, misalkan modul guru yang sudah dibuat, atau buku siswa, atau misalkan ada referensi-referensi tertentu dari internet, silahkan dimasukkan di sini gitu ya. Dari artikel jurnal atau dari manapun silahkan dimasukkan ke sumber pembelajaran. Isi semua kolom ini untuk selanjutnya nanti diturunkan menjadi RPP. Kita lihat di sini. Untuk KD pengetahuan sudah terinci. Materi pokok juga sudah terinci di sini. Pembelajarannya apa saja yang akan diberikan kepada siswa sudah ada rinciannya. Penilaiannya berapa pertemuan, sumber pembelajarannya. Semua perangkat-perangkat pembelajaran ini, program tahunan, program semester, silabus, itu nanti akan mendukung dalam pembuatan RPP. Sehingga perencanaan pembelajaran itu dapat dilakukan secara efektif jika semua perangkat pembelajaran ini memenuhi kriteria yang diharapkan. Cukup sekian untuk video kali ini. Silahkan teman-teman bisa mencoba untuk mengisi semua yang kosong di aplikasi ini. Di data awal ini kalender sudah disetting sampai tahun 2026, sehingga aplikasi ini bisa dibuat untuk sampai tahun pembelajaran 2025-2026. Sekian, sampai jumpa lagi untuk di pembuatan RPP. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.